gimana kabar semuanya? Oke, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita akan merapikan dulu. Silakan dirapikan dulu kerjaan seperti biar lurus depannya. Berdiri, perhatikan biar nanti kita boleh berdiri. Kalau api nyaman. Tasnya jangan sampai tinggal. Bajunya ada yang belum dimasukkan? Oke, bisa lurus, bisa lurus. Yang belakang itu duduk, bersama. Oke, sudah. Silakan duduk kembali. Baik. Untuk Mas Ketua, Mas Adri. Ketuanya, Mas. Mas Alvin, yuk berdoa. Kita berdoa dulu. Mulai hari ini doa mengerjakan masing-masing doa. Selesai. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita akan absen dulu. Oke, kita akan mulai absen dulu ya. Untuk melihat teman-teman kita yang masuk apa tidak. Semoga aja nanti ada semua. Yang pertama, Afik, Mas Afik. Altaf, Amruli, Andiki. Pembelajaran hari ini yang jelas nanti kita akan membahas tentang implementasi teknologi komputer yang diterapkan dalam jaringan dan internet khususnya. Kita akan semua adalah di jaringan internet. Untuk materinya yaitu implementasi dalam jaringan komputer dan berkomunikasi. Dan yang difokuskan adalah nanti kita masuk di ya, nanti kita akan masuk di antara ini yang paling utama, yang trendy sekarang. Trendy atau trending? Trendy itu apa? Trendy kok viral. Trendy itu ya apa? Model ya? Nah, trending atau yang sekarang sudah terfokus pada dunia yang serba IT. Nanti kita akan seperti itu. Kita akan belajar cara menganalisis sebuah teknologi yang diaplikasikan dalam kehidupan. Seperti halnya nanti kita membuat atau menggunakan aplikasi tersebut. Seperti halnya nanti kita akan contohkan di bawah dulu apa yang akan kita bahas biar nanti kamu tahu. Oh, ternyata itu ya. Dan contoh penerapan TIK atau berbagai bidang pendidikan, karena kita sebetulnya ada di Jogja itu punya aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Apa namanya Dinter? Dinas yang ada di dekat SMK 6 Jogja. Lapangan apa bisa? Mandala. Hah? Anda kira apa bisa sono ya? Sono. Itu ada yang namanya balai khusus untuk menyediakan untuk pembelajaran siswa dari SD sampai di SMP SMK. Kamu belum pernah juga ya? Nah itu biasanya yang dipakai adalah nanti untuk guru. Ya. Kemudian ada nanti yang pilih pemerintah. Ini adalah website untuk pemerintah yang biasa dipakai. Nanti kalau sudah berkeluarga biasanya, nanti akan dipakai. Contohnya apa? Aplikasi pernikahan sekarang sudah ada. Kalau sudah nikah jadi pakai aplikasi Pak. Boleh, lumayan nikah. Kalau kurang dulu ya, SD kelas 6 aja bisa nikah. Yang penting guys, dewasa. Kalau sekarang ya enggak. Nah, sudah diselesaikan dulu
sekolahnya baru nanti nikah. Tapi langsung nikah nggak apa-apa. Pak, Bu, saya pengen keluar mau nikah saja lah. Sebentar. Apa kok itu datanya lah itu. Ya, kemudian ada aplikasi yang sekarang ekonomi atau e-banking. Semua sudah pakai aplikasi. Contohnya bank. Ada sudah punya ATM bank? Ya. Benar? Ya. Belum ada loh KTP dulu juga. Terus Itu harus punya KTP. Karena nanti ATM berbayar. Nah sekarang ada juga yang sudah canggih lagi dia Pak. Namanya rasa takutnya bank tapi lah kita pakai HP. Apa? Etano. Banking. Banking. Di KTP kan KTP, yang bank, banyak. Nah sekarang banyak yang sudah menggunakan itu, tetapi juga sekarang yang namanya hacker banyak. Pernah lihat, pernah dengar tentang hacker yang membobol ATM? Kalau ATM yang dibobol langsung ada kan? Oh banyak di CCTV itu. Dibongkar yang bobol? Linggis. Ada. Tapi kalau sekarang yang namanya hacker itu lebih halus, yaitu menggunakan aplikasi. Ada yang pernah dengar pembobol data menggunakan aplikasi? Apa? Yang baru kemarin tren. Yang tadi saya sampaikan. Undangan pernikahan. Kita buka undang pernikahan, ternyata dia menghack HP kita. Jadi ngancing. HP kita dikunci dan nanti disetel oleh orang yang membaca. Apalagi selain undangan. Nah, aplikasi apa? Atau kiriman WA apa? Pak, paket. Mas, kamu dapat paket, silahkan buka ini gambarnya atau nanti aplikasi. Kamu disuruh Mbak membuka aplikasi. Ada yang pernah dengar belum? Setelah dibuka ternyata dia juga langsung menginput HP kita. Langsung dia tertanam di dalamnya, dia mengoperasikan HP. Media sosial, ini yang sering kamu pakai apa? Medsos. Kebetulan. Apalagi BBM, Pak. BBM. Oh, tahu BBM kok? Tuh lahir kan BBM. Oh iya. BBM itu tahun 2010 kan deh. Oh, kamu masih SD? Ya, Pak. Belum ngerti BBM. Paling sih bulan ya. BlackBerry. BlackBerry. Itu HP paling mahal. Berarti satu paket. Kalau nggak orang kaya nggak bisa beli. Harga minimal BBM itu dulu harganya 5 juta. Itu paling murah. Itu aja online. Nah itu kursinya asli di atas 10 juta. Dia tuh orang sudah tenang dikit nggak bisa beli. Nanti gue belok kok. Nah nanti ini adalah nanti kita bahas tadi. Ini contoh aplikasi yang sudah terjadi. Ini dipakai biasanya kalau kita sudah di pemerintah. Nah, contohnya mungkin di kelurahan, di kecamatan. Ini ya sudah teraplikasi. Ada yang namanya finger, barcode, kemudian fingerprint, kemudian finger card, dan ada yang namanya sudah di dalam desa. Kemudian kalau di pemerintahan ada juga yang di sistem pemerintahan macam-macam. Sekarang rumah sakit juga sudah aplikasi itu. Kemudian di pendidikan juga sudah, tapi banyak. Kemudian ada di PLN. Tapi saya yang elektronik semua. Hampir semua yang namanya teknologi sekarang sudah pakai basis teknologi jaringan. Oke, silakan kamu buat kelompok 4 satu meja 4 orang di meja desa. Dan di kelompoknya mana? Apa mau gini aja? Apa gimana? Silakan. Silakan langsung browsing
tugasnya tadi implementasi teknologi dalam jaringan. Jangan bayarin dulu ya. Itu ya, kamu tulis itu ya untuk jalan tulis ya. Boleh ditulis di situ atau di foto? Di foto boleh. Ya itu maksudnya kalau kamu udah baca sedikit ya berarti nanti bisa. Yang mulai saya, kamu lalu. Kamu yang penting kerjakan 4 soal. 4 itu kamu beli, kemudian diidentifikasi, kemudian pemanfaatannya, kemudian efeknya, dari penting efeknya, seperti halnya di etol, di pot harus. Bila bisa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di sini dan bapak kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang teknologi komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatimah Gafi. Bagi sahabat saya, diri saya sudah berjalan. Langsung saja. Di sini ada saja laporan hasil analisis tentang teknologi jaringan. Oke, lanjut. Dari hasil penelusuran kelompok kami tentang implementasi teknologi jaringan dan telekomunikasi, kami menyimpulkan dan menemukan beberapa hal berikut. Teknologi informasi dan telekomunikasi memiliki peran dalam Diperhatikan, nanti ada yang tanya. Telekomunikasi dengan teknologi komunikasi, manusia seakan lebih dinamis. Informasi tentang peristiwa di tempat yang jauh dengan mudah dapat didapatkan dengan bantuan alat-alat tersebut. Kehadiran internet dalam teknologi informasi dan komunikasi membantu aktivitas dan urusan kita dalam memperoleh dan menyampaikan informasi secara cepat. Internet juga mendorong terjadinya keragaman gaya hidup dan kemampuan untuk memicu kreativitas dan ide-ide yang baru. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi juga berperan teknologi informasi dan komunikasi juga berperan dalam mempermudah pengurusan administrasi akademik, pendaftaran, maupun proses belajar mengajar. Komunikasi sebagai media pendidikan dapat dilakukan menggunakan media
telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi juga bermanfaat dalam bidang pemerintah, seperti meningkatkan tingkat kerja pemerintah. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan. Nah, di sini ada contoh implementasi teknologi jaringan dan komunikasi yang kami temukan. Di sini ada aplikasi e-government pada kelurahan. Ada pemanfaatnya. Yang pertama, membantu masyarakat pada pelayanan keterlibatan. Yang kedua, meringankan tugas pegawai atau pekerjaan keterlibatan. Yang ketiga, mudah diakses oleh masyarakat dimanapun mereka mampu. Yang keempat, praktis dan mudah. Yang kelima, bisa diakses oleh siapa saja dan terbuka. Dan di sini ada kelemahan atau kekurangan sistem e-government. Yang pertama ada dibatasi oleh waktu pegawai dalam pelayanan atau mendapat respon dalam atau tanggapan. Kedua, tidak bisa langsung berjawab atau komunikasi langsung pada pokok permasalahan yang dibutuhkan. Ketiga, ada hubungan data lengkap pegawai tidak berlaku asas. Dan yang contoh kedua ada scan barcode. Di sini ada beberapa barcode, silakan dilihat ya teman-teman. Ya. Apa itu scan barcode dan fungsinya? Barcode adalah order batangan berbentuk garis tersusun yang dapat dibaca oleh mesin. Order batangan ini biasanya akan di-scan saat akan dibayar ke kasir. Order ini dapat berfungsi untuk mempermudah proses penginputan barang pada mesin kasir. Kumpulan data optik berupa garis-garis vertikal dalam bukti sederhana dengan ketebalan berbeda-beda yang dibuat pada setiap barang. Selain bentuk garis, terdapat juga barcode dengan berbagai macam kode yang terdiri dari angka atau huruf untuk mewakili suatu barang yang dikenali dan diidentifikasi. Adapun kelebihan alat scan barcode, yang pertama, memudahkan pemakai dalam identifikasi barang yang sudah ada diberi label atau barcode. Yang kedua, dapat menyimpan banyak data barcode yang diinginkan. Yang ketiga, mudah dalam menganalisa atau mengumpulkan data yang disimpan. Yang keempat, banyak disediakan oleh perusahaan yang menjual atau menghasilkan. Di sini juga ada kekurangan atau kelemahan sistem scan barcode. Yang pertama, harus selalu mengambil data yang benar bila pertama yang kedua, kalau yang deteksi harus diberikan dalam area scan barcode. Yang ketiga, tidak bisa membaca langsung kode baru atau yang belum disetujui. Keempat, alat tidak rusak atau scan rusak. Yang terakhir, sering tidak bisa membaca barcode jika tidak sama. Oke teman-teman, itu dia hasil dari analisis kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Ini adalah dari kelompok 3 ya? Ya. Itu menemukan dua alat bukti atau menemukan dua hasil dari analisis yang dicari tadi di kelompok. Yang pertama adalah implementasi pada lurah atau badan pemerintah. Dan tadi apa ditampilkan? Ya ini ya. Nah ini adalah aplikasi turun pada lurah. Lurah mana ini? Bosari. Bosari itu mana? Pajangan. Ternyata di Bosari Pajangan yang di sana itu kelihatan seperti terlalu susun. Ternyata sudah memiliki aplikasi yang dia berimplementasi dengan teknologi jaringan. Dia dimanfaatkan agar nanti masyarakat mudah untuk mengakses yang saya butuhkan di kelurahan. Yang kedua adalah scan barcode. Ini yang digunakan di mana biasanya? Di kasir atau di mana? Yang kamu sering lihat di mana? Yang kamu sering belanja ada apa? Apa? Okses belum? Apa sudah punya?
Ada? Oke. Ada, tapi belum apa. Yang sering baik di mana? Di apa tuh itu Mak? Yang tren gede yang besar-besar. Nah, dari dua analisis ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, mungkin saya ada yang bertanya. Bapak mana? Saya sekarang berdiri. Oke, apakah dari bahasa apa? Kamu sering Mbak dulu. Apakah barcode ini bisa untuk deteksi suhu badan? Untuk mengukur suhu badan tentu tidak bisa. Scan barcode hanya untuk mendeteksi data pada suatu barang yang bersimbol kode yang berbentuk bisa garis-garis atau bulatan-bulatan yang sudah disetting. Ya, tidak bisa. Memang alatnya harus sama. Seperti halnya waktu kereta COVID itu memang harus sama ya. Tembak gitu, tembak itu bulan kepala itu maksudnya. Ya. Tetapi kalau ini adalah untuk barang, harusnya juga bisa. Kita lagi kalau scan, kan ada barcode-nya. Ya. Jadi ini memang harus pakai barcode, harus menggunakan sistem barcode. Baik barcode-nya itu adalah garis-garis atau seperti ini, atau mungkin ya QR code yang sudah sering kita pakai waktu kita nge-scan di WA. Ada lagi? Ya, satu lagi. Nama saya Farmina, pertanyaannya apakah scan barcode bisa digunakan pada antrian orang masuk di tes ya? Masuk di sebuah pertunjukan. Scan barcode bisa digunakan untuk mendeteksi antrian orang yang masuk. Itu bisa digunakan dalam tiket konser ataupun apapun. Ya. Asalkan orang yang tersebut membawa tiket yang sudah ada. Ya, bisa. Jadi intinya adalah barcode ini bisa dipakai untuk antrian. Seperti halnya kita kalau masuk di Bolbin, jadi Bolbin datang itu juga pakai. Dia untuk beli tiket, kemudian nanti kalau rombongan dia pakai scan. Jadi rasa itu nganggo jari lama. Keju sudah. Kalau pakai itu kan tinggal nunjuk aja. Oke, gitu ya. Jadi dua yang sudah dapatkan dan sudah disampaikan manfaat dan kekurangannya. Semoga nanti sabar yang kita. Terima kasih untuk kelompok 3, aplaus untuk kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah mengerjakan dari awal sampai akhir tentang materinya ya, di mana teknologi implementasi teknologi jaringan ini sudah merasuk ke segala lini, ya. Baik itu di pemerintahan, di swasta, ataupun di mungkin juga kita di rumah kita. Apa contohnya di rumah tadi kemarin? Apa yang pernah kita sampaikan dulu atau mungkin kemarin dan sekarang tadi? Kira-kira yang pernah kamu lihat di lingkungan apa? Implementasi di dunia kita masing-masing adalah contohnya ATM. Itu jelas. Pasti kita banyak di bawah kampung. Walaupun itu adalah kampung nggak terlalu jauh kota, pasti ada gangguan. Itu yang paling kelihatan. Kalau itu kan jarang. Kalau kita nggak pergi ya nggak mungkin. Ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari seperti ini, nanti minggu depan kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Jadi kita bicarakan sama-sama materinya. Kita nanti lewat link, ya, masuk ke Google Classroom ataupun nanti di WA. Apa materinya dipersiapkan untuk nanti biar kita masuk lebih bisa dipersiapkan. Kemudian yang ada pertanyaan dari materi kita. Mungkin ada yang menemukan beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan. Contohnya, untuk yang kelompok belum maju atau nanti untuk kedepannya bisa diselesaikan ke depannya, karena itu sudah
persiapkan nanti karena waktunya sudah habis. Kita nanti akan berlanjut ke yang selanjutnya. Oke? Untuk modern ini jelas ada ilmu yang dimasukkan ya, tambahan ilmu ya. Entah itu nanti langsung dipakai dalam artian kamu menggunakan atau kita hanya melihat dan menggunakan saja. Contohnya apa? Ya, kalau kamu kan nggak nyopir, nggak mungkin pakai. ATM kamu juga belum punya. Mungkin kalau punya orang tuanya bisa. Mas, Mbak, perlu cukup Bapak cukup duit. Ya. Itu kecuali harus pakai PIN. Nah, PIN-nya nanti kalau bapaknya nggak sering jubah, nah ya, bawa nggak cukup. Diperhatikan untuk mejanya, kebersihannya, karena nanti kita akan pindah pembelajaran, biar nanti bapak ibu guru yang masuk tidak meninggalkan bekas yang kotor dan kita jaga kerapian terus. Saya selalu menyampaikan bahwa selalu jaga kerapian supaya nanti kita nyaman. Jokowi nyaman, bapak ibu guru juga nyaman. Ya. Kurang belum kotor. Tempat-tempatnya tasnya dan sampai di atas meja yang kayak jaket barang dimasukkan itu lacinya. Oke, silakan ketuanya kelas memberi doa untuk penutupan ibadah hari. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, sudah menyelesaikan masing-masing. Kita mulai. Selesai. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat untuk ilmunya. Ada salah kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.